Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Sawitri. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor NIM 1514-2024. Di sini saya akan memaparkan materi menyangkut mata kuliah kewarganegaraan dengan topik demokrasi. Langsung saja, apa sih demokrasi? Demokrasi secara bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Dari kata demos berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretain atau kretos berarti pemerintah, kekuasaan, dan kedaulatan. Jadi, ketika digabung akan terbentuk kata demokratein atau demokretos, atau dalam bahasa Inggris democration, atau dalam bahasa Indonesia yaitu demokrasi. Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahnya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Nah, kalau kita lihat menurut para ahli, misalnya menurut Abraham Lincoln dan Hans Kelsen memberikan terminologi tentang demokrasi. Dalam pidatonya, Gettysburg, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi semua kedaulatan itu ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian menurut Hans Kelsen, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, wakil-wakil rakyat yang terpilih merupakan pelaksanaan kekuasaan negara, di mana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Sehingga dapat kita jelaskan bahwa demokrasi ini setidaknya memiliki 3 kata kunci. Yang pertama ada pemerintahan dari rakyat, berarti pemerintahan sah dan diakui oleh rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintah yang berkuasa mendapatkan pengakuan dan dukungan dari rakyatnya. Kemudian yang kedua, pemerintah oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintah menjalankan kekuasaan oleh rakyat dan atas nama rakyat, bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Kemudian kata kunci ketiga, pemerintah untuk rakyat, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemerintah atau golongan. Untuk itu, pemerintah harus mengakomodasikan aspirasi rakyat. Selanjutnya, apa sih prinsip dan parameter pelaksanaan demokrasi? Paling tidak, adanya pembagian kekuasaan merupakan salah satu prinsip atau parameter pelaksanaan demokrasi. Pembagian kekuasaan itu akan menjadikan keseimbangan roda pemerintahan pada semua negara. Kemudian adanya pemilihan umum yang bebas, kemudian adanya manajemen yang terbuka, adanya kebebasan individu. Kebebasan individu itu dibatasi juga oleh aturan yang berlaku. Adanya peradilan yang bebas, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya pers yang bebas, adanya beberapa partai politik, dan adanya musyawarah. Kemudian, kalau kita lihat Indonesia dari kemerdekaan 1945 sampai sekarang, ini terjadi beberapa istilah-istilah pelaksanaan demokrasi. Kalau kita lihat di Indonesia ini telah adanya namanya demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin atau Orde Lama, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, kemudian demokrasi pasca Orde Baru atau masa reformasi. Pemerintahan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun sayangnya demokrasi pada periode ini tidak mempunyai modal yang cukup entah dalam teori konsep dan praktiknya. Demokrasi pada periode ini hanya menjadi persatuan dan alat gabungan antara suku dan agama yang beragam di Indonesia untuk dapat menjadi bangsa. Namun, demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok ditetapkan di Indonesia karena dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah belah sehingga demokrasi parlementer ini digantikan menjadi demokrasi terpimpin. Kemudian ada demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan perkembangannya, pengaruh komunitas dan peranan tentara atau ABRI dalam panggung politik nasional. Penguasaan politik presiden pada saat itu terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sejak pada tahun 1959. Diberlakunya dekret presiden setelah itu banyak penyimpangan konstitusi oleh presiden atas dasar dominasi kekuasaan politik. Presiden akhir dari sistem demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik ideologis antara PKI dan PMI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI.
Kemudian ada demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Pada tahun 1965 sampai 1998, periode ini merupakan pas masa pemerintah Presiden Soeharto yang disebut dengan masa Orde Baru. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, yaitu Orde Lama Demokrasi Pancasila. Pada periode ini, secara garis besar, menawarkan 3 komponen. Demokrasi yang pertama, ada penegakan kembali asas-asas negara, hukum dan kepastian hukum. Kedua, mengutamakan kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Dan yang ketiga, ada pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Namun, ternyata tawaran-tawaran demokrasi Pancasila hanya retorika perpolitikan atau seni manipulatif belaka, sehingga terjadi ketidakdemokrasi yang menguasai Orde Baru. Dan yang terakhir ada demokrasi pasca Orde Baru atau masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Dalam periode ini, tuntutan rakyat mengenai pelaksanaan demokrasi dan HAM harus lebih berpendirian. Tuntutan ini berawal dari lengsernya Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 30 tahun lamanya dengan demokrasi Pancasilanya. Dalam periode ini, cita-cita dari demokrasi yang mapan dan menjunjung tinggi HAM menjadi tantangan utama. Sehingga dalam periode ini banyak terjadi pemberontakan baik secara aturan, fungsi, dan kebiasaan. Wacana demokrasi pada masa pasca Orde Baru atau era reformasi berat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.